Gue kecil mah mengutuki kenapa gue harus lahir Cina ya. Jadi orang dulu kalau taruhan bola pagi-pagi dengerin gue siaran. Oh, lu nyebutin tuh. Punya simpanan tabungan 40 juta. Kaget saya punya simpanan. Kok tahu? Penyiar radio terus kalau di luar Jakarta katanya gajinya Iya, pertama kali mulai 5.000 per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam kembali lagi warahmatullahi bersama saya dan Abi pastinya di MBG Musik Beda Generasi. Yeah. Apa itu Abi? Saya kaget loh, Abi begitu. Saya juga nggak siap tuh, tiba-tiba. Abi kan gimana ya Abi ya? Jadi kita kan biasanya ngundang musisi, ya kan. Nah ini tamu yang ini sebenarnya kalau dibilang musisi bukan ya Abi ya. Nah tapi ini kayaknya Abi secara personal kayak saya mau ngundang beliau. Iya betul. Kenapa Abi? Ya karena Abi mengidolakan orangnya yang pertama. Kenapa Abi mengidolakan? Orangnya smart, ganteng, terus Smart oke, ganteng sih enggak kayaknya. Oh ya. Terus bukan Arab. Emang nggak kelihatan gue? Kita ada Ernest Prakasa. Menarik tadi bukan Arab. Kenapa Arab. emang? Kayak ini memperluas circle ya, Bi? Bukan gitu. Kalau Abi bilang Indonesia keturunan gitu kan, terus Tionghoa gitu, langsung kan bukan Arab, gitu kan enak. Iya. Betul kan? Iya. Jadi nyortir bintang tamunya berdasarkan suku ya. Enggak, masalahnya Abi memang paling suka berbicara tentang bahwa berbeda itu tak mengapa. Iya. Dan Koh Ernest ini film-filmnya dan sebagainya itu menceritakan tentang itu. Dia menceritakan dengan sangat renyah, asik, kadang-kadang kita bisa tertawa gitu kan. Perbedaan itu kalau dibawa joke-joke yang asik itu ternyata enak kok gitu kan. Iya. Mungkin karena katanya Koh Ernest kan dari kecil sudah merasakan bahwa perbedaan tuh ada satu cerita sendiri lah di hidupnya. Perbedaan itu menyiksa. Gue kecil mah mengutuki kenapa gue harus lahir Cina ya? Kenapa sih? Kenapa gue nggak kayak yang lain aja gitu? Tapi emang segitunya kok dulu kok? Iya segitunya. Kalau mungkin waktu TK belum berasa ya, tapi SD, SMP tuh periode yang sangat mungkin bullying fisik sih sesekali lah. Tapi dan nggak dipukulin juga, paling kan cuman kayak ditoyor-toyor gitu biasa lah ya. Tapi bullying verbal, terus perlakuan tidak diajak berteman itu kan kalau di umur-umur beranjak remaja kan berat ya, berasa gitu. Jadi kayak gue salah apa ya? Kenapa gue harus Cina gitu. Makanya Abi nonton film pertamaku itu Ngenes itu kan tentang orang Cina yang nggak mau nikah sama Cina supaya anaknya nggak senasib gitu. Dan yang memang benar istriku ya nggak ada Cina-Cina sama sekali gitu. Karena dulu pas nyari pacar juga aku mau nyari pacar orang Indonesia asli supaya nanti keturunanku nggak bernasib sama kayak aku. Emang sampai segitunya begitu. Jadi ya 9 tahun SD SMP tuh lumayan lah efeknya secara psikis tuh lumayan gitu. Tapi mungkin kalau nggak ngalamin itu nggak sesukses sekarang. Betul. Jadi memang udah jalan Tuhannya emang udah begitu gitu. Kalau mau beda sebenarnya sama Arab. Jadi nyari Arab yang seagama tuh agak susah. Oh itu ya masalahnya kayak. Iya, susah. Bentar, sebelum. Apa? Ini Awek waktu kecil ngebully atau dibully? Nah, kalau saya posturnya sih ngebully berani nih. jamin dia ngebully sih. Enggak, saya tuh lebih senang membuat semuanya tertawa, Bi. Gitu ya? Iya. Konon denger dari teman-temannya Awek itu. Siapa teman saya? Mohon maaf nih. Enggak, Awek solehnya akhir-akhir ini katanya. Belum. Malah. Belum, Bi. Awe, soleh. Ya. Kesolehan saya tuh berteman dengan Abi, udah itu doang ya. Saya ngerasa punya orang dalam aja. Saya udah kenal Abi. Itu aja pegangan saya. Tapi ini kan biasanya judulnya musik beda generasi. Iya. Tapi Erna sendiri memang saya tahu juga ke musik tuh juga sangat dekat lah. Iya, karena waktu kuliah kan siaran. Ya. Dulu kan di era-era 90-an kan radio tuh besar sekali ya, Bi. Maksudnya anak muda tuh sama radio tuh sesuatu yang sangat dekat. Jadi pas kuliah juga ketika dengerin radio tiba-tiba ada lowongan penyiar. Wih, keren nih jadi penyiar gitu. Jadi ya SMA itu? Apa kuliah? Kuliah Oh, di Bandung. Oke. Daftar iseng-iseng keterima. Ya udah disitulah belajar public speaking, belajar nge-MC, belajar ya memperluas khasana musik pas itu. Jadi dari 2001 sampai 2005
siaran tuh, sampai sempat jadi music director juga. Karena jadi music director lah, kenal sama teman-teman label. Akhirnya begitu lulus kuliah, ngomong sama teman-teman label, ada lowongan gak? Gue udah lulus nih, gitu. Makanya akhirnya ujung-ujungnya kerja di Sony Music waktu itu 2005, habis lulus kuliah 3 tahun di Sony Music dulu. Waktu aku di Sony, Ya. dia di Sony. Ya beda. Pasti kalau Abi ini berurusannya sama bagian recording kan WR. Iya, Nah, iya. gua kan di marketing. Emang di marketing jarang ketemu sama Jarang ketemu. senimannya, Artis-artisnya gitu. artisnya jarang. Karena Lewat gitu kayak. iya lewat. Enggak, sebetulnya aku dikasih tahu Beda lantai, sama weh. Pak Yan, dikasih tahu. Nah. Ernest mau ketemu, aku nggak mau. Ngapain? Kenapa begitu? Nggak ada ininya. Enggak weh, jadi kalau artis tuh biasa langsung naik ke Pak Yan Johana tuh, langsung naik lift ke lantai 3. Di Lu situ lantai berapa? ngomong, gue lantai 2 marketing. Artis tuh ketemunya ngomonginnya kan masalah musik, recording, Iya, iya, aransemen, cover album, itu lantai 3 semua. Jadi gue jarang ketemu. Iya. Ya mungkin masuk ke mobil gitu kan. Ada tahu itu. Nggak. Masih maksa. Masih maksa. Nah, tapi akhirnya kan ada lambungan penyiar, gue jadi penyiar. Iya. Nah, berarti emang udah suka musik. Suka, kalau musik suka, dengerin musik suka. Nah, emang sempet- ada ya orang nggak suka musik? Semua orang juga suka kali, tinggal Ada musik kok. apa gitu nggak sih, Wei? Enggak, ada kok. Ah, mana ada? Ada. Siapa? Yang biasa aja tuh ada. Oh, kok. biasa aja. Yang kayak enggak lagi gue biasa aja gitu ada kok. Oke. Nah, terus gue berarti kan tapi kalau jadi penyiar kan berarti into lah. Iya, Kayak iya, karena iya, lu iya, harus iya. Iya. bersinggungan dengan itu. Iya. Pernah jadi penampil nggak ngeband? Vokalis atau- pernah zaman ngeband, Oh iya? zaman kuliah sempet Vokalis? Vokalis, tapi kan band-band kampus doang, ala-ala. Kalau di kampus ada lomba kita ikut. Oke, tapi kan banyak band juga dari kampus sebenarnya Ya, awalnya. tapi kan kalau gua nggak beneran bisa nyanyi, we, itu mah cuma Waktu itu bawain lagu apa itu? lagunya tuh lagu-lagu ya pop rock alternatif era segitu tuh Goo Goo Dolls, Series Gone, Goo Goo Dolls. Hoobastank, Ya, kayak ya. gitu-gitu Wizardnya juga Island in the Sun, bukan Wizard yang apa Iya, gitu. Ya yang ringan-ringan lah. Coba ambilin gitar. Hei, halo. Enggak, tapi kan lu bilang tadi, ya enggak, orang gue juga nggak bisa nyanyi. Tapi lu jadi vokalis, kenapa lu jadi vokalis? Ya kan zaman kuliah mah jadi vokalis kagak harus bisa. Ya enggak dong, maksudnya kan. Volunteer aja, saya aja gitu. Ya, pada saat itu, Nggak bisa, tapi gua nggak bisa nyanyi. Tapi pada saat itu memang kayak ada mimpi, ini siapa tuh jadi bandnya jadi. Enggak sih, enggak. Oh, beneran sama sekali Ketika gue masuk jadi penyiar pun gue nggak udah ngelihat, gue kayaknya skill gue nggak ke situ. Aja gonjeng-gonjengan gitar doang kan, belajar zaman SMP kan pasti kan itu kan social skill ya, main gitar kan cowok tuh harus bisa lah ibaratnya ya, belajar lah bangsa-bangsa. Saya enggak deh. KKEB doang mah muscle memory masih ada lah ini, tong teng dong tong treng treng itu masih ada lah di tangan gue. Tapi akhirnya kagak bisa gue jadi musisi, banyak yang lebih jago. Akhirnya makanya begitu siaran tuh dikasih music director, seneng tuh kan nentuin playlist kan. Iya. Wah seneng banget tuh, hari ini playlist ini, hari ini playlistnya ini. Bangnya begitu kerja di label juga larinya ke marketing. Karena ini ada, jadi pertama kali gue masuk label tuh ngurusin internasional dulu, we. Langsung justru. Tapi bagian radio. Oh. Jadi misalnya nih ada album Avril Lavigne, gue inget tuh Avril Lavigne yang album bukan yang Skater Boy, album yang kedua yang Oke. ada lagu Iya, iya. apa sih ya, pokoknya album keduanya Iya, dia lah iya, gitu. Ini Avril Lavigne mau rilis single, coba lu cariin radio-radio buat kita partner promo kemana gitu-gitu. Kerjaan gue gitu ngurusin radio. Jadi dulu tuh ngirim lagu ke radio, Abi pasti ngalamin lah. Itu pakai pos, we. Oh, beneran satu-satu berarti. Jadi gue bertanggung jawab buat setiap seminggu sekali label itu akan ngirilis single baru kan. Pasti ada tuh, mau lokal atau nasional pasti tiap minggu ada CD-nya dikompilasi jadi satu CD. Oh gitu. Di burn datang kita di label sama asisten gue itu kerjaannya ngamplopin. Nah itu ada 2 tier tuh. Kalau radio-radio top dikirimnya pakai Tiki JNE. Ya. Kalau radio-radio yang jauh-jauh kan mahal, pakai pos. Nah itu gue tuh bagian nyortir tuh, jadi sama asisten gue, nih yang pos tuh radio ini udah jadi di deket ruangan gue, meja gue lah, gue belum punya ruangan. Meja gue tuh ada satu meja asisten gue, kerjaan tuh amplop numpuk gitu tiap hari Kamis. Ngirim-ngirimin single. Berarti dulu. pernah ada lagu-lagunya Abi di situ juga berarti Ada. ya? Ada, pernah. simpen aja Abi nggak dikirim. Iya. Nah dari internasional akhirnya gue dipindah ke lokal. Nah disitulah baru bener-bener belajar banyak di situ. Oke. Salah satu petualangan awalnya ngurusin Fagetos, gue inget banget dulu Fagetos. Itu sebagai apa? Jadi tim promo. Jadi kayak bos gue kan yang marketing manajernya, Fagetos mau rilis mau konvoy keliling Sukabumi. Rilis album dalam rangka rilis album konvoy keliling Iya, Sukabumi. iya, iya. Itu gue tuh ngurusin kita ya ini apa for rider apa, terus gue datang ke sana Oh, dulu. bener-bener kayak gini. Bener-bener we, terus keliling gue inget banget Pagi makan Fagetos. dulu di sini.
kayaknya untuk Turun urusan dari begitu. bandara kita ke pagi. Tapi nentuin rute gitu kan. Terus tapi yang kocak adalah kita udah konvoy nih keliling, udah mau orang Sukabumi yang nggak begitu peduli banget gitu kan. Kan album pertama. Iya, Siapa iya. juga yang Iya, nyambut lu tahu, gitu. iya, betul. Konvoy pas nyampe ke acara hujan deres, kagak jadi manggungnya. Apa kabar teman-teman Fagetos? Nah, tapi pas dari jadi penyiar dulu deh, jadi penyiar tuh lo happy kok dengan Happy banget dunia gua. musik gitu. Ya Wak, menurut gue ya, masuk radio itu lu belajar hal-hal yang lu nggak tahu ternyata lu pelajarin. Apa tuh contohnya? Ketepatan waktu. Oke. Lu nggak ada lu jadi penyiar janji jam. Gua tuh dulu siaran ya. Misalnya jam siaran gue kan gue yang paling lama tuh gue megang siaran pagi jam tandem. Kebetulan radio gue namanya Radio Paramuda dulu tuh Sport and Music Bi. Dulu orang tuh jadi radio gue tuh lucu. Radio gue ratingnya nggak paling nomor 1 di Bandung. Yang nomor 1 kan Ardan. Tapi morning show-nya selalu nomor 1. Kenapa? Dulu orang taruhan bola nggak bisa ngecek online. Oh, di situ karena di Jadi orang dulu kalau taruhan bola pagi-pagi dengerin gue siaran. Oh, lu nyebutin tuh. Gue nyebutin AC skor Milan pagi-pagi. lawan ini. Iya. Itu kerjaan gue pagi-pagi tuh bacain skor bola. Orang kalau dulu taruhan nggak bisa mau di mana. Dulu internet barang mewah men. Tahun 2001 itu masih pakai dial up modem, itu pun lelet gitu. Itu memang sengaja? Apa? Tahu bahwa kalau ada informasi... Awalnya nggak tahu Bi, tapi lama-lama kayak berasa. Kenapa kok pendengar kita program kita pagi-pagi nih program olahraga kita nomor 1 baru tahu. Iya itu soalnya banyak orang taruhan. Oh jadi saya memfasilitasi para. Maaf ya Bi, ini dosanya dosa apa nih, tipe dosanya saya nggak tahu nih. Kalau dosa tanya sama Awe dah. Iya. Tapi itu kalau siaran misalkan opening jam 6.09. Lu jam 6 belum opening itu udah potong gaji, nggak ada cerita. Jadi di situ di radio kita belajar ketepatan waktu. Apalagi kan denger nih penyiar radio terus kalau di luar Jakarta katanya gajinya Iya, 5.000 dulu. 5.000 per? Pertama kali mulai 5.000 per jam. Oh iya. Iya. Jadi kalau Karena dulu kayaknya radio itu bukan buat tempat cari duit sih, we. cari apa? Kerja tuh cari duit. Kan banyak yang masih kalau buat gua tuh kayak cari pengalaman aja, namanya anak muda ya lah. Gua masuk radio umur 19 tahun, we. Iya, Abi tambahin. Jadi gajinya gimana tadi? Ernest lagi tuh. Ini gajinya kembalinya mana? Gajinya cebanan. Ya kan dikajinya bulanan kali dah tiap keluar dari ruang siaran dikasih 15.000 gitu. Tapi 5.000 gaji pertama gue inget banget per jam 5.000. Iya, setahu gue musik director MD itu kan di radio ya lumayan jabatan yang inilah kok. Lu kayak 5 tahun udah jadi MD. Oh kok 5 tahun? Enggak nyampe. Ya 4 tahun. Iya, maksudnya cepet banget dong berarti lu jadi. Ya regenerasinya kan radio tuh termasuk yang di tempat gue turnovernya cukup tinggi lah waktu itu. MD gue resign terus ya udah gue dikasih kesempatan jadi MD gitu. Karena gue memang ngomong sama bos gue waktu itu kalau ada kesempatan belajar gue mau ya, gue bilang gitu. Oke. Apapun lah, mau jadi marketing kayak mau jadi, gue juga nggak tahu ya kenapa gue kayak gitu ya, iseng banget ya. Tapi gue memang ngadep ke bos gue dulu. Kalau ada kesempatan lain di luar penyiar saya mau nyoba, gue bilang gitu. Ya udah dikasih ya jadi MD. Gitu. Ernest. Ketika tadi Abi bilang sama Awe, salah satu alasan ngefans sama Ernest itu kan karena smart gitu kan. Kalau nggak smart, itu agak sulit lah untuk menjadi seperti Ernest sekarang ini. Nah pertanyaannya, waktu sekolah selain dibully, selain dan semacamnya, apa memang dari SD memang juara terus? SD SMP iya, karena sekolahku mungkin sekolah yang cukup relatif sekolah gurem gitu. Pas SMA masuk sekolah unggulan sih langsung hancur nilainya. Tapi memang aku mungkin berkat Tuhan aja sih, Bi. Kebetulan IQ ku tuh memang itu kan IQ aku nggak milih ya, memang bawaan gitu. Jadi IQ ku tuh dulu waktu SD, aku inget sampai ada orang dinas pendidikan datang karena aku dites IQ-nya 151 waktu SD. Kaget ya? Kaget, Mana? geger tuh. Anak Mana istimewanya anaknya gitu. Lion King dong gua. Tapi terakhir kali tes IQ di SMA itu turun. Mungkin karena SMA udah kebanyakan begadang main game ya. 4142 dulu waktu SMA IQ-nya. Tapi ya bawaan sih, kalau itu nggak tahu juga dari mana Di Bandung? Apa? Nggak, aku dari lahir Jakarta. Oh, Cuma kuliah aja di Unpad. Oke. Dan setelah Fagetos itu pertama kali lo bersinggungan langsung pertama dengan gua ini dengan banget band lah. Iya, yang dengan band yang pro nih. Into banget gitu ngurusin segala macemnya gitu. Katanya sempat last child atau apa gitu. Last Child tuh di perusahaan gue yang berikutnya. Oh, udah bukan di Sony lagi. Enggak, Last Child tuh di DRM namanya. DRM sampai sekarang masih ada, cuman Itu apa kok dia label atau? jadi pertama kali banget berdiri itu ngurusin Ringbackton. Dulu kan era-era Oh, iya, Ringbackton iya. tuh 2008. Iya. Akhirnya pelan-pelan shifting sekarang jadi artis manajemen sama YouTube agregator.
Oke. agregator YouTube. Nah, Last Child itu Last Child tuh lucu. Jadi Last Child gue punya temen dulu kerja di O Channel. Iya. Kalau lu tahu O Channel ya? Tahu, masih ada tahu, nggak sih tahu. O Channel? Udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada ya. Dia ngasih demo nih, gue ada band nih anak-anak gue, anak-anak Cipinang Jakarta Timur. Terus gue denger, emang gue tuh suka emo Oke. Suka gue emo tuh main seneng lah gitu dengerin. Jangan emo yang terlalu hardcore ya, jangan kayak Abi tahu Imo, musik Imo. Yang rambutnya gini, Bi. My Chemical Romance, Nah, Ataris, kayak gitu-gitulah gitu. Jadi ya mendayu-dayu tapi pakai distorsi lah, Bi. Kira-kira gitulah ya, mendayu-dayu Iya, tapi pakai cengeng tapi cengeng tapi kenceng. ribut. Iya. Iya. Oke. Ini musisi emo marah nih sama gue. Cengeng tapi ribut ya. Kalau sekarang mungkin For Revenge Iya, ya. betul. Gue seneng banget For Revenge. Jadi pas denger itu, wah ini emo Indonesia keren juga nih. Tapi yang pertama kali bikin gue tertarik itu liriknya. Jadi Bi kalau pernah tahu Last Child nggak Bi? Nggak tahu ya. Jadi dia tuh punya lagu, liriknya tuh tentang menjadi anak jalanan. Liriknya tuh, wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia dalam suasana indah dalam rumah. Menurut saya itu liriknya tuh heartfelt banget, jujur. Iya. Jadi itu kayak dengerin album itu tuh, dengerin albumnya Last Child tuh gue kayak gila ini liriknya dahsyat banget. Cuman yang lucu pas kita kontrak mereka, mau masuk ke TV tuh susah banget. Karena kan pertama tampilannya dulu Virgon. Iya, Gon lu dulu blok banget Gon, sumpah dah. Terus udah gitu, liriknya juga dianggap terlalu ekstrim. Sampai kan ada haruskah ku goreskan kaca di lenganku. Kan gitu kan kayak ada suicidalnya gitu. Wah ini janganlah nanti ngasih pengaruh buruk. Susah itu akhirnya, tapi ketika tembus ke TV ya gue ngalamin tuh pagi-pagi ke Pulau Gadung Trade Center nganterin inbox. Oh, lu sempet nganterin? Sempet banget gue sama Last Child. Dan itu Tour musik sama pagi lagi kencang-kencangnya juga kok ya. inbox lagi jaya-jayanya. Iya. Tour sama cruise, lu kalau tahu cruise Tahu, dulu tahu, distro. tahu. Tour 4 kota gua di bis sama mereka dari Jogja kita ke Semarang segala. Nah, lu sebagai apa? Sebagai ya dulu kan label perusahaan baru Jadi ya gue sebagai apa judul waktu itu project manager. Pokoknya kalau ada artis ya Oke. gue ngurusin dari A sampai Z lah gitu. Oh, jadi itu apakah itu band terakhir yang lu pegang? Enggak sih, enggak. Itu justru 2009 mungkin ya, lupa sih. Terakhir apa ya, udah lupa banyak sih. Akhirnya banyak juga yang lu ini. Tapi Nggak lu banyak sih, karena label kecil nggak banyak. Iya, Tapi iya. itu salah satu yang paling sukses sampai sekarang lah, Last Child itu. Nah, biasanya tuh kalau yang sudah misalnya suka dengan musik, oke, penyiar biasanya tadi kayak lu, Iya. terus abis itu ke label. Iya. Nah, kalau nggak musisi biasanya dia akan gue megang satu band, gue jadi Iya, manajer band. iya sih, bener sih. Iya, Kenapa nah. jadi lawak ya? Maksudnya lu nggak ada kayak lu nyari band, lu sini gue pegang, Iya. karena gue udah tahu caranya, gue Iya, udah tahu iya, promonya iya, apa iya. segala macam. Lu nggak Iya. kepikiran itu kok? Enggak sih, enggak kepikiran ke sono kayaknya, nggak tahu kenapa juga. Nggak tahu juga sih kenapa. Nah, terus titik baliknya ke stand Itu up? bukan titik balik karena bokap gue tuh dari dulu dengerin kaset lawak Jadi gue di mobil tuh bokap gue tuh nyetel bukan musik, lawak. Lawak. Warkop kan dulu ya. Iya, Pasti tahu iya, tuh kaset-kaset Sis NS ya kan, iya. Jakarta Unik, Group, unik. Heeh. Sersan Prambors, Iya. Dorce. Iya. Dorce tuh punya kaset lawak Iya, iya. Jadi gue di rumah tuh, di mobil di rumah bokap gue suka nyetel kaset lawak. Jadi gue kayak terpapar sama komedi dari muda gitu. Iya, tapi kan lu sudah punya karir gitu. Maksudnya dan karir itu di dunia yang juga lu sukai gitu. Kayak kecuali kalau Bener, misalkan bener. dari kantoran yang memang lu Iya. kayaknya nggak gue deh ini deh gitu. Tapi itu kan lu juga suka dengan musik. Mungkin ketika gue baca iklan di Kompas Suci 1 itu Iya. di bulan Jadi emang awalnya itu kok ya? Iya, iklan di koran Kompas bulan Juli 2011 itu timingnya ada di titik gue di musik udah kerja di label 6 tahun plus di radio 5 tahun kan Oke. Jadi udah ada lah jenuh-jenuhnya, bosan-bosannya udah ada lah gitu, 11 tahun berkutat di industri musik gitu. Jadi kayak ketika, dan itu kalau lu inget tahun-tahun segitu tuh lagi gile-gilenya Russell Peters dulu. Iya, Ya, iya. mulai ngetrend stand up kan orang nonton Iya. awal-awal Russell Peters, Chris Rock yang awal-awal. Di Indonesia lah ya. Dan gue kagum kayak kok bisa orang, kalau kita kan nonton Warkop, nonton Sersan Prambors kan rame-rame ya. Kok bisa ada orang Sendirian. megang penonton ribuan tuh, ilmu apa ini tuh, gue takjub banget dulu ngelihat stand up komedi tuh. Makanya begitu ada lomba, cobain kali ya, iseng-iseng kan, nothing tulus, iseng doang, datang ke Kompas ke Palmerah. Iya, ke Palmerah kan, datang ikut audisi berapa jam, habis itu udah gitu. Waktu iseng-iseng itu, yang di pikirannya Ernest itu, aku kayaknya suka ini, atau sekaligus siapa tahu aku bisa sukses lewat ini. Nggak mikir sejauh itu, lebih kepada aku tahu profesi itu di luar negeri ada. Oh, di Indonesia kok ada audisinya, cobain gitu. Karena aku suka komedi ya. Maksudnya aku merasa komedi itu menyenangkan sekali gitu. Oke. Tapi kalau dilihat dari gitu, kok berarti artinya lu tuh
nggak terlalu mikirin duit sebenarnya ya. Karena maksud gue gini loh, kalau misalnya lu udah berkarir, gue gimana caranya biar, gue pegang band kan Iya. apa sekarang. Tapi lu nge-switch ke hal yang baru lagi, berarti kan lu juga kayaknya, padahal waktu itu mungkin lu udah nikah. Iya. Ini makanya orang tuh susah. Salah satu yang orang susah ngerti di kalau aku ngomong tuh suka nggak percaya gitu. Duit tuh buatku nggak pernah jadi penting dari dulu gitu. Kalau sekarang orang kan paling kayak nah orang kan sekarang ya lu ngomong enak duit lu banyak pasti kan gitu kan. Iya. Tapi ini ngomongin soal Nggak, prinsip iya. hidup Betul, gitu. betul. Ngomongin prinsip hidup dari dulu tuh gue nggak pernah ngejar duit. Maksudnya bukan itu yang dikejarnya gitu. Duit tuh konsekuensi aja ngerti nggak sih? Iya betul. Ketika yang dicari tuh pengen hidup seneng aja, pengen hidup tenang, pengen happy gitu. Ketika gue resign ya, gue inget banget tuh 2011. Gaji gue 12 juta 2011. Lumayan lah ya. Lumayan. Untuk anak umur 29 tahun udah punya gaji 12 juta asuransi. Anak gue Sorry, itu sebelum ikut suci apa Oh sesudah iya nih masuk? pas mau resign dari kantor pas mau suci. Oke. Statusnya tuh Iya. gaji 12 juta. Gede lu bahkan untuk sekarang aja gaji 12 Iya, juta lumayan lumayan lah. kan. 2011 Lumayan banget gaji gue ya, 12 juta. Anak umur 2 tahun. Nah itu. Antara nggak punya otak Tapi- atau jadi kayaknya nggak smart sih Bi. Ini maksudnya gimana ya? Nggak punya otak atau kuat iman. Itu kayaknya. Itu ya. Jadi dan satu faktor lagi nggak punya otak, nekat, kuat iman ya puji Tuhan lumayan lah. Punya pasangan yang mendukung sih. Karena kalau istri nggak ngizinin atau nggak ngerestuin mungkin berat juga buat gua gitu. Jadi gua bilang ini gimana ya mau apalagi pas begitu gugur, wah itu lebih berat lagi tuh kan gugur nih. 3 besar. 3 besar gugur nggak juara. Gimana? Balik kerja atau Ngapain? cobain Ya. lagi gitu. Akhirnya bilang sama kesepakatannya akhirnya kasih gua 6 bulan deh. Kita lihat 6 bulan nih Kayak istri nih. ke istri gua. 6 bulan nih progresnya segimana gitu. Kalau kita rasa 6 bulan ini mandek, gua balik kantor lagi aja. Nah, Dengan tabungan ketika itu punya tabungan hidup 40 juta gue inget. Itu seluruh tabungan gue tuh 40 juta. Gue pakai tur. betul. Ko Ernest ini adalah orang pertama yang bikin tour stand up di Indonesia. Oh. Beliau ini. Jadi iya. orang belum kepikiran. Jadi kami tuh di stand up Indo tuh saya sebagai junior-junior itu selalu merasa beruntung karena punya senior yang narik gerbong. Kan kita tuh kalau manusia tuh sebenarnya bisa, tapi kadang-kadang kalau nggak ada contohnya, nggak ngeliat tuh kayaknya nggak bisa. Iya. Nah, beliau-beliau inilah Ernest yang pertama kali tur. Oh, ternyata bisa tur. Bikin film akhirnya. Oh, ternyata bisa nih. Jadi stand up keberanian Indo. juga ya. Betul. Tapi pertanyaannya kenapa harus resign di suci awal karena itu? harus karantina. Oh. Nggak bisa, harus karantina. Jadi kita dalam seminggu tuh 3 hari kita Senin, Selasa, Rabu tuh kita nginepin di satu rumah. Semua peserta. Konsepnya gitu. Dan lu nggak ditahan tuh kok sama kantor? Yaudah ya nggak apa. Tahan. Oh iya. Tawarin gaji gue naik 50%. Waktu itu gue inget banget, woy. Oh iya. Jangan deh sini aja gitu. Iya. Udah 18 juta gede juga ya gitu. Tapi gak lah, udahlah ini udah. Lu Gua nggak minta cuti? Boleh nggak gue cuti dulu buat ini doang gitu misalnya? Gue nggak apa-apa deh nggak digaji sih. nih. Nggak juga. Gue lupa ya obrolan itu pernah terjadi atau tidak. Cuman kan waktu itu memang rangkaiannya memang udah dikasih tahu kalau lu lolos rangkaian acara ini sampai Desember, Agustus sampai Desember. Dulu suci panjang we, sekarang suci pendek banget. Tiba-tiba udahan aja. Dulu Agustus sampai Desember we. Jadi ya udah nggak mungkin lah gimana masa Iya. cuti 4 bulan. Tapi sorry Ernest, kalau nggak dijawab nggak apa-apa pertanyaan Abi ini. Waktu itu kan resign, Iya, terus ikut suci masuk iya, karantina iya, 3 bulanan itu kan? iya sampai hampir 4 bulan. Itu digaji. Oh enggak. Oh, kita ada Bayaran. kayak ada bayaran per show-nya ada, tapi ya enggak seberapa. Nggak 50.000. Iya. Enggak. Sekecil, Ntar kompas merah lagi. Enggak. sekecil itu juga. Oh, jadi harus karantina. Karantina, jadi ngandelin tabungan aja, Be. Iya, berarti Abi nggak bisa dong ikut suci. Lah, Emang kurang, Bi. Komedinya kalau itu kurang. Bi. bukan karena soal tabungan Iya, ya, kurang lebih ke- komedinya aja sih, Bi. Abi nyanyi aja lah. Kurang lucu ya. Ya tapi akhirnya pilihan itu membawa Ernest akhirnya sekarang lagi ya jadi benar-benar apa ya, the rest is history. Anjay, the rest is history. Kayak kalau sekarang kita kalau ngelihat anak-anak stand up nih Bi ya, ngelihat kan ada founder-foundernya itu ya. Kita ngelihat yang kaya tuh 2 orang tuh, Radit sama Ernest. Yang lain Panji sih nggak biasa. kaya, Panji. Enggak lah biasa aja. Masih dia kayaknya masih susah juga itu. Emang apa kurang kaya? Enggak, saya mah nggak ada apa-apanya ini bos saya. Iya, saya selalu mengaku saya budak Cina. Saya nggak apa-apa. Oh, gitu Saya ya? nggak apa-apa Ernest. Karena tadi ya emang maksudnya yang saya senang juga Ernest sangat
memfasilitasi kalau orang pengen punya sesuatu dia ngasih kesempatan gitu. Nah, sekarang kan udah di seringnya besarnya emang di film lah. Lu Iya, film lah. fokusnya Makanya di lagi situ, kangen Mak. stand up lagi weh. Makanya Iya, kan gue kemarin gua baru lihat. Iya, tahun depan pengen tur lagi karena tahun depan itu genap 10 tahun terakhir aku tur 2017, Bi. Udah lama banget, kangen banget. Tapi ada yang menarik. Punya simpanan tabungan 40 juta. Kaget saya punya simpanan. Kok Kok tahu? Enggak, kalau itu kita di belakang lah ngomongnya. Enggak lah, Bi, gila. Simpanan hanya 40 juta. Iya, ketika itu ya Iya aku nggak kan? bisa bilang hanya ya tahun Iya. segitu ya lumayan lah. Berarti kan kalau gaji 12 simpanan 40 berarti kira-kira 3 bulanan gaji lah tabungan. Enggak, kenapa Abi bilang hanya? Itu kan relatif. Iya, iya, iya. Tapi 40 juta resign, terus dia berani melakukan sesuatu yang masih uji coba loh ini. Betul. Yang namanya tour itu. Iya. Itu kalau Abi, falsafah hidupnya Abi itu gini. Kita ini kalau mau mencari solusi dalam kehidupan kita kan nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu langkah keberapa kita akan berhasil atau nggak berhasil gitu ya. Tapi kan kita mencoba terus. Jadi kayak satu ruangan gelap, kita terus kebentur sampai oh ini ternyata pintunya. Nah. Tapi kalau waktu mencoba kebentur itu kan sakit. Iya. Betul. Tapi kalau si Ernest ini menikmati itu. Kalau aku gini, Bi. Kalau tentang aku melihat relasiku sama Tuhan dalam konteks jalan hidup tuh aku cuman dikasih senter aja. Aku nggak dikasih peta. Jadi jalan yang aku bisa lihat ini jalan aku gitu. Jadi kalau aku dibukain jalan, berarti itu jalanku. Jadi kalau misalnya aku dibukakan, ya udah dibukain kok. Aku cuma bisa lihat sejauh ini aja. Aku nggak megang petanya gitu. Aku cuma bisa lihat. Iya. Bisa nih kayaknya nih. Di depan ada apa? Ada apa nih di depan nih? Bisa, ya udah. Suruh jalan nih, jalan ya. Jalan bos, jalan ya udah Iya. jalan. Tapi kalau Gitu. tadi itu belum tentu dibukain jalan loh. Karena kerjaan sudah oke. Iya Tapi kan? kan diterima audisi aku anggap sebagai dibukakan jalan dong, Bi. Kan kan aku kan ikut audisi kan belum tentu diterima kan? Iya. Diterima. Setelah diterima baru resign. Betul. Oke. Betul, setelah diterima baru resign. Jadi pas aku audisi tuh aku cuman datang aja sebentar beberapa jam pulang lagi kemudian mengumumkan oke nih 12 nama ini diterima. Nah, di situ aku harus menentukan apakah aku mau terima mau Iya. lanjut atau mau sorry saya nggak bisa kalau karantina karena saya ngantor gitu. Iya, tapi itu termasuk perlu keberanian, Awe. Oh iya, betul Abi. Ya, tadi itu lah. Kalau tadi kan bilang sebenarnya kan kayak nggak punya otak nih ya gitu. Tapi sebenarnya menurut saya nggak. Menurut saya justru karena awareness ini ya tadi memang orang pintar bisa seperti itu, Bi. Kayak percaya nggak gue bisa kok ntar kalau Cek kodam kalau orang pinter mau. kalau kenapa-napa Kosong, awe gue tahu kosong. caranya mencari uang gitu. Itu yang luar biasa. Tapi di luar itu semua yang harus dimiliki untuk seorang Ernest pada saat itu yang harus dimiliki adalah apa? Selain dia keberanian dan sebagainya, Apa, Bi? kepercayaan diri. Nah, itu sih. Kalau Pede nggak nggak? punya kepercayaan diri nggak mungkin berani nyoba tur dengan uang 40 juta itu. Iya. Mungkin pola parenting juga ya, We. Kayak saya makin kesini kan kita makin sering lihat konten-konten itu ya, Bi, konten-konten di dunia parenting itu kan katanya sekarang kita baru tahu, baru terpapar sekarang gitu bahwa salah satu hal yang paling krusial yang bisa kita tanamkan ke anak kita adalah dia harus merasa dia cukup dan dia bisa gitu. Jadi dia tidak menyandarkan keyakinan dia pada dirinya kepada penilaian orang lain gitu. Nah mungkin walaupun tidak tahu ilmu itu, tapi orang tuaku tuh kayak cukup lumayan ke arah sana gitu, Bi. Kayak kamu bisa, kamu bisa. Aku dikasih kepercayaan kayak, ya ada orang Cina kuliah politik itu aja kan aneh ya. Maksudnya kok dikasih gitu. Aku aja bingung kenapa aku kuliah HI di Unpad, FISIP kok dikasih ya gitu. Tapi ya orang tuaku ya kalau kamu maunya itu ya udah tanggung jawab dengan pilihanmu, lakukan sebaik mungkin silakan gitu. Jadi mungkin pola parenting juga Keren. pengaruh mungkin ya. Keren. Abi jadi pengen nanya, sama Apa? Ko Ernest ini. Waktu cerita di bullying tadi, Iya. waktu kanak-kanak ini, Iya. SD maupun SMP, sikap dan nasihat orang tuanya Ernest apa? Gak usah main sama mereka. Kayaknya orang tuaku nggak siap nih karena gini. Aku inget mereka tuh papaku ya mencoba membuat beberapa solusi yang tidak berhasil. Misalnya aku disuruh belajar bela diri. Untuk membela diri. Iya. Kenapa bela dirinya akhirnya judo? Kenapa judo? Karena judo kan
nggak agresif ya. Judo Iya, itu kan iya, banting-bantingan iya. kan. Akhirnya gue belajar nih judo. Alhasil waktu jam olahraga temen gue banting tulangnya retak gitu kan. Salah, solusinya nggak berhasil. Terus bokap gue, oh gini kamu bikin teman-teman kamu senang dengan cara kamu membelikan barang yang bisa dipakai bermain bersama-sama. Oh, jadi waktu SMP gue sempet beli bola basket sekolah udah jelek banget. Beli bola basket, gue beli bola basket, dimainin, sama temen gue dijual ke Taman Puring. Selalu, solusinya selalu gagal. Akhirnya solusi yang dia putuskan adalah, sepertinya solusi terbaik adalah kamu berhenti menjadi minoritas. Makanya saya SMA-nya di kota, Bi. Di SMA beliau dulu, dia tahu kamu kalau di sana pasti kamu mayoritas. Jadi kamu sekolah di kota aja ya, gitu. Akhirnya udah nggak tahu lagi solusi apa gitu. Iya. Kalau Abi nggak tahu apakah ini bisa digunakan sebagai solusi buat orang yang Dibully. Dibully. Apa tuh, Be? Sejak kecil semua kita pernah mengalami Iya. bullying. Abi kan juga pernah dibully. Badannya Abi kecil juga. Oke. Apa yang Abi lakukan? Abi selalu lawan walaupun harus selalu kalah. Berarti fisik juga? Fisik. Jadi pernah SMA dibegituin, anak kelas 3, badannya gede, tinggi. Abi lawan. Kok berani? Iya berani, memang Nggak takut fisiknya, nggak takut bonyok atau nggak takut luka-luka? bukan nggak takut, udah pasti bonyok. Dia gede kan, tapi Abi lawan, sekali bonyok, setelah itu dia nggak pernah bully lagi. Oh gitu ya? Ini dia tahu, ini orang ngelawan. Nah ini baru nggak pakai otak ya lo ini. Ini baru nih nggak pakai otak. Tapi ya. selesai. Di SMA itu setelah itu nggak ada yang pernah berbully Abi lagi, karena tahu ini Haddad ini kalau dibully ngelawan gitu. Make sense sih, tapi kan risikonya lumayan. Sakit. Tapi ini karena sekarang kan maksudnya ya tadi yang lebih besar di lagi fokus bangetnya di film lah ya, sebagai produser bersama Iman Jendari, stand up juga. Nah kalau ke musiknya sekarang gimana sih kok? Apa emang cuman ya gua suka-suka aja dengerin aja Iya, atau suka-suka aja. apa ada hasrat terpendam apapun itu? Karena kan anak stand up juga banyak kok yang tiba-tiba Iya. main musik. Enggak sih. Kalau musik lebih ke Hobi aja. jadi konsumen aja, penikmat aja sih. Gue nggak ada rencana main musik. Oke. Tidak ada. Tapi Koenas tahu lagu-lagunya Haddad Alwi? Maksudnya kan Tahu banyak lah, tahu yang epic aja yang tiap Ramadan diputer. Oh ini ada Alwi gitu. jadi kita mau main game sedikit sama Ngapain nih? nebak. Nebak apa? Tebakan. Enggak, nebak nanti ada gambar sini. Ini adalah musisi ya, musisi. Kode. Iya. Nebak kode. Ada potongan gambarnya, nanti kita kasih clue-cluenya. Kira-kira siapa sih musisi yang dimaksud? Nggak usah clue kayaknya. Oh, siapa dia? Oh iya. Tapi Tahu tenang nggak aja kok. Kuis itu Tenang aja kok. Ini Aum Kusman. tim kreatifnya ini Baik. kurang kompeten sebenarnya. Karena waktu sama Kang Soleh, pertama langsung kejawab semua sama dia. Oh. Baru tahun aja dia udah tahu gitu. Jadi Ya, Soleh mah wartawan musik. Saya kan oke, yang pertama ya kita lihat dulu ininya, gambarnya ada. Oke, siapakah aku? buset. Aku adalah seorang penyanyi solois pria dan aktor kelahiran Sidikalang, Sumatera Utara, 13 Agustus 78. Nggak bisa. Sidikalang. Nggak bisa gua. Kan nggak banyak loh arti dari Sidikalang. Jadi gini, Ernest. Saya nggak tahu. Solois dan aktor nih. Ini di Sidikalang. segmen ini, kalau cepet jawab, hadiahnya kecil. Kalau clue-nya sampai 7, Agak terbalik ya. hadiahnya buat Ernest umroh. Gimana kok? Asik ya? Sekeluarga Gimana? kok. Sekeluarga kok, sekeluarga. Saya bingung juga nih. Jadi nggak, masih belum ya? Ini solois pria dan aktor, belum ya? Clue kedua, di industri musik Indonesia, aku dikenal luas sebagai salah satu penyanyi pria dengan jangkauan vokal tertinggi dan power yang sangat bertenaga. Saya mau jawab Judika, tapi kok kayak nggak mirip Judika fotonya ya? Mau coba jawab dulu atau enggak? Judika deh. Judika, apakah betul Judika? Coba kita lihat. Betul apa salah? Dicari Kayak dicari yang pas bibirnya lagi menyon, lagi nggak enak, di foto bibirnya. Susah amat Judikanya. Makanya. Sebenarnya dari clue pertama juga Judika ya, maksudnya penyanyi Iya. Batak Solois, Indonesia, ya. solois kan nggak banyak. Tapi kan Kita sama Rizal gitu kan. mukanya nggak terlalu kayak gampang. Judika. Tapi mohon maaf, Ernest, memang ini diedit bibirnya bukan Judika. Segitu Biar salah. pengennya ngecoh ya. Tapi lagi ada ini sama Judika. Iya, bro. kemarin Judika
Bang Judika main di film Kita Pulang Kampung, filmnya Benedion yang mau tayang. Mungkin Musikal ya, kok? Film musikal. Pertama kali kita coba bikin film musikal, lumayan seru ternyata bikin film musikal. Apa yang sudah bisa dikasih tahu? Apakah misalkan kayak tayang kira-kira kapan atau apa? Ada nggak kok? Oh, kalau tayang sih hopefully dalam tahun ini mungkin menuju ke akhir tahun. Oke. Tapi yang bisa dikasih tahu adalah film ini adalah film musikal pertama kita. Dan syutingnya 90% itu di sekitar Danau Toba. Jadi kita pindah-pindah dari Sidikalang, kita ke Siantar, kita ke Dolok Sanggul, kita ke banyak lah. Iya. Dan view-nya asik semua itu ya? Biasa aja. bagus banget, Bagus ya? gila. Berapa lama waktu itu? Kita syuting itu 26 hari syuting, 5 harinya di Jakarta, 21 hari di sana. Berarti waktu syuting Ernest resign dong? Ya, gimana? Kembali ke tadi. Kan dia yang bosnya. Dia bosnya. Gimana? Iya. Itu emang akal-akalan Bene kayaknya kalau mau syuting mesti di sana ya. Luar biasa, Bene pengen film ini jadi kayak karena kan udah terjadi di Ngeri-Ngeri Sedap itu, Bi. Iya. Lokasi-lokasi syutingnya jadi objek Viral, wisata. ya. Oh. Yang mereka piknik ke taman itu, yang bapak ibunya Bukit. saling nggak mau, ke bukit kok ke taman. Tangan gue begini tapi yang keluar taman ya. Yang bapak ibunya masih nggak mau saling ngomong itu kan, itu di Bukit Holbung namanya. Sekarang jadi objek wisata yang ramai. Jadi viral lah. Jadi banyak Bukit restoran. Ngeri-Ngeri Sedap. Gitu. Jadi dengan film ini semoga juga efeknya ada. Kayak Iya. menggairahkan perekonomian. Berikutnya ya. Sosok kedua. Hati-hati kok, jangan tertipu kok. Mata sekarang kok. Oke. Aku adalah seorang penyanyi solois wanita, penulis lagu, dan artis kelahiran Jakarta 6 Juni 90. Sampai begitu ngeliatnya. 90 berarti umur berapa tuh? 36. Iya. 36. 36. Udah. Wanita. Ada lagi. Aku mengawali popularitasku di industri musik tahun 2010 lewat perilisan single debut bergenre pop. Raisa aja dah. Raisa, apakah betul Raisa? Kayaknya tahun-tahun segitu, tahun-tahun debutnya Raisa 2010, 2009 gitu. Betul. Gue inget Be, kenapa? Karena Raisa pertama kali viral di YouTube itu gue udah bilang ke bos gue, Oh dia iya? ada penyanyi bagus nih. Waktu itu apa? Udah keluar lagu atau? Dia nyanyi, kan Raisa awal-awal di YouTube kan, Oh, dia nyanyi iya, di iya, YouTube. iya, iya. Gue udah kirim ke bos gue, nih ada penyanyi cewek, kayaknya masih indie, belum ada label. Coba deh lu cek, siapa tahu bisa desain. Keburu disikat Universal, ya udah. Tuh kan matanya. Iya. Habis matanya luar biasa. Sama Raisa juga ada Imaginary sempat Iya, jalan kita sempat film bikin dokumenter. Ya. Nyoba bikin film dokumenter sama Raisa. Memang matanya bagus. Bukan ini. Oh, saya. Oh ini. Kalau ini ya juga. sih. Kirain ini. Yang Raisa. berikutnya. Oke, Asep Irama. Hidung lo sekarang lo. Aku adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser musik, kelahiran Jakarta 94. 22 Februari 94. Oke, sebentar. Kalau nggak ada pertanyaannya, orang siapa yang bisa paham hidung? Ini jangan-jangan awe ini hidungnya Enggak, ini. kalau hidung-hidung orang tertentu kelihatan juga. Iya, sih. kalau hidungnya Aku mengawali karir di dunia musik sebagai vokalis utama dari sebuah band indie rock bertenaga bernama Fish, yang dibentuk saat masa kuliah di UI. ya oke. Ya gampang dong berarti. Coba, siapa? Bukan Baskara Mahendra. Apakah betul? Bukan. Baskara Mas Putra, Baskara Mahendra. Baskara pemain Mahendra film. siapa? Oh iya, Baskara Mahendra. Pasti dia kesel kan, pasti orang suka ketuker ya antara dua itu ya, Baskara. Tapi kan maksudnya Baskara. ini kan. Iya, Baskara Putra, Baskara Mahendra mau main film. Maaf, aduh. Ya ini salah satu musisi yang lagi sekarang di anak-anak muda tuh. Iya. Kayak top Spotify lo nomor 1. Iya. India Fish. Mau diedit nggak? Retake, gue bilang Baskara. Enggak, dia Tapi- bete beneran nggak dia ntar? Enggak. Dibilang Baskara. Kan salah, lu yang salah. Nggak apa-apa, bete sama lu. Yang penting kita bener. Tapi Sorry ya, yang, Bas. yang pasti, aku pikir penonton kecewa karena terlalu cepat menjawabnya. Oke. Iya. Kita retake deh part segmen barusan yuk. Kakak saya udah bilang ini tiba-tiba Keluhnya gimana terlalu sih? gampang, keluhnya. Ulang. Tapi dengerin nggak? Hindia Fish. Beberapa lagu nyangkut di gue tapi nggak terlalu. Gue Lomba Sihir suka. Gue paling suka lagu Cincin, gue suka banget lagu. Oke, Hindia berarti. Hindia ya. Iya. Dia kebanyakan project ya, jadi gue Betul. bingung yang mana yang lagu dia, yang mana yang lagu Fish, yang mana yang. Kalau sekarang band Indo yang lo lagi suka banget apa?
Band Indo. Yang lagi lo dengerin Harus banget band atau musisi? ya? Musisi boleh. Nggak Oh iya, harus baru nggak apa-apa. For Revenge, For Revenge. Oh, For Revenge Album ada. barunya For Revenge tuh gue suka banget. Oke, Perayaan Patah Hati babak 2. Iya, Predator babak kedua, Penyangkalan, singlenya Penyangkalan. Ya, itu menarik kok Bi kalau kita undang sini Bi. Oke, Keren tuh, Bi. boleh. For Revenge. Iya. Iya, iya. Yang tadi itu emo itu, yang cengeng tapi berisik. Iya, itu. Ya itu dia tadi ya. Jadi lagi-lagi memang bintang Jadi tamu mengakhirinya kayak selalu- khotbah Jumat gitu. Enggak, saya ini tidak ada yang ketebak gitu ya. Bintang tamunya luar biasa semua lah. Ini Enggak, clue-nya aja tadi kegampangan. Clue-nya kegampangan. Ko Ernest, Ya. lagi jadi apa nih yang next project dari Ko Ernest? Ya, film terbaru saya Operasi Pesta Copet judulnya. Bapak Bagus itu juga film akan itu ikutan bagus. tuh, ya, Itu Bapak. film bagus banget itu. Iya, karena ada bapaknya di situ. Apa judulnya? Operasi Pesta Pesta Copet. Wah, Ngomongin musik itu film kerjasama dengan konser Pesta Pora. Jadi tentang copet yang beraksi di Pesta Pora. Nah, di konser. Tapi kalau konser ada copet nggak? Suka ada copet nggak? Pernah nggak ada laporan ada copet nih? Gitu? dia ada mau copet, tapi terus keburu insaf. Jadi nangis duluan dia. Tapi kayaknya Ernesti ngelihat AW ini, sorry ya, We ya. Ya. Bukan dari cara mainnya. Tapi Kayaknya pesugihannya Ernest. Semua filmnya ada AW. makanya tadi Pak Nabi nanya, Enggak semua. Awe ini bisa apa tadi pertanyaan jadi kaya raya atau enggak? Saya tuh dari dulu Abi udah bilang, nulis skrip. Males kok gitu. Oh. Bukan Bener nggak? males. Gue nyuruh lu dari Iya, dulu nggak? nggak tahan nulis. Ada orang-orang Saya yang udah lihat potensinya Bi. Awe Iya, dari iya. dulu saya udah lihat. Cuman awenya males kok gitu. Kalau orang ngomong males kan kita nggak maksa. Iya. Iya. Gitu, Pak ya? Enggak, Bi. Nggak tahan nulis. Ada orang nggak tahan nulis, Bi. Gitu. Ya, AW ngomong aja. Bener dari apa? Saya pernah baca artikel. Itu ternyata ada penyebabnya. Bohong. Beneran. Apa? Katanya gini. Ini orang-orang tulisannya jelek. Kan lu ngetik. Ya Saya- sabar dulu Mas. Saya kan tulisan jelek. Ada gini. Orang yang tulisan jelek itu katanya gara-gara otaknya lebih cepat daripada tangannya. Jadi otaknya udah kemana, ini nggak ngejar nih. Jadi, gitu. Oh, gitu. Itu beneran? Beneran. Serius bener. itu ada- iya. ada- Jadi ada kayak fenomena. makanya akhirnya udah yang penting ketulis gitu. Karena kita tuh pikirannya udah kemana gitu. Jadi nggak tahan kayak aduh lama gitu. Saya harus les dulu, les itu. Les ngetik 10 jari. Terus itu Les jadi sekretaris ya. Loh, itu Jadi bisa sekretaris diedit CEO itu. lu. Bisa diedit. Otaknya biar speed tangannya 2 kali lipat. Gimana caranya? Diedit. Jadi ngikutin. Enggak, saya lagi nunggu ini ya, Bi, alat yang begini yang saya ngomong ntar jadi Lah, tulisan udah itu. ada sekarang, udah Nah, bisa. itu sebenarnya. Gimana belinya itu? Nulis ya habis ini ya. Ya, oke, Abi. Oke deh, kalau gitu. Oke, terima kasih sekali Terima lagi kasih ya. juga. Terima kasih sukses buat semua rencana-rencananya. Abi, ada Ya, sampai yang terakhir? Ernest terima kasih banyak. Sama-sama, Abi ya. hari ini bahagia luar biasa. Pertama, Abi ketemu sama orang yang memang Abi mengidolakan, gitu kan? Abi ngefans, film-filmnya hampir semua Abi lihat. Iya, iya. Ya, baik yang lucu, yang romantis, yang sedih, yang kalimat-kalimat yang disampaikan juga ada beberapa yang berbobot, gitu kan? Bisa disimpan sama Abi. Jangan salah loh, Abi kalau lihat film, hampir selalu semua film, meskipun film itu bisa dikatakan jelek, begitu ya. Tapi ada kalimat yang bisa Abi simpan. Tapi yang belum pernah dapat kalimat bagus di film itu Awe. Kamu nggak pernah dapat kalimat bagus, Awe? Nggak pernah, Bi. Pernah, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu saya tuh, dialog saya, Bagus dialog banget lain. ya itu. Bagus dong, Abi. Oh ya? Iya. Film apa itu? Salam. Agalen 2, saya sholat. Dialog saya kan salam. Bagus Oh, dong, yang Abi. paling bagus dah itu, Iya, ya. loh, yes. Oke, kalau gitu. Terima kasih semua teman-teman yang udah nonton MBG Musik Beda Generasi. Kalau misalkan kayak mau ngusulin, Abi undang ini dong gitu ya. Boleh tulis di komen ya. Jangan lupa di subscribe juga dan disebarkan lah ke orang banyak ya. Kalau gitu, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di MBG berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.